Inter bersiap menghadapi Udinese dengan kabar positif. Hakan Calhanoglu akhirnya kembali setelah absen karena sanksi. Kehadirannya memberi pelatih Christian Chivu kesempatan langka untuk memiliki seluruh skuad lengkap, sesuatu yang bahkan tidak terjadi saat tur Amerika di Piala Dunia antar klub. Menurut La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu diproyeksikan langsung tampil sejak menit pertama bersama Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Trio ini terakhir kali turun bersama 61 hari lalu, tepatnya pada 30 Mei 2025 dalam laga penuh kenangan di Munich. Sejak saat itu, Calhanoglu belum pernah lagi berbagi lapangan dengan Tulla. Pertemuan kembali tiga pilar penting Inter ini dianggap sebagai momentum penting, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga simbol rekonsiliasi setelah musim panas yang penuh gejolak. Berkat kepemimpinan Chivu, atmosfer tim kini kembali harmonis. Lautaro dan Thuram telah menunjukkan performa solid melawan Torino, dan kini giliran Calhanoglu yang siap menegaskan kebangkitannya di San Siro melawan Udinese. Giuseppe Marotta menegaskan kembali arah Mercato Inter yang kali ini berfokus pada perekrutan talenta muda. Dari sejumlah pemain baru, Suchik menjadi sosok yang paling siap untuk langsung bersaing merebut tempat utama di skuad Chivu. Hal ini menandai pendekatan berbeda setelah 4 tahun era Simone Inzaghi. Seperti diberitakan Corriere dello Sport, perubahan terbesar ada pada rotasi pemain. Turnover akan lebih sering dilakukan, ujar Marotta, menyoroti perbedaan dengan era Inzaghi di mana pergantian pemain kerap menjadi isu sensitif, baik karena keterbatasan opsi maupun kekhawatiran merusak keseimbangan tim. Kini, baik manajemen maupun staf pelatih tampak sejalan dalam visi ini. Pihak klub yakin akan kualitas pemain muda yang didatangkan, sementara Chivu beserta jajaran teknis siap menerima tantangan untuk memaksimalkan potensi seluruh anggota skuad. Inter pun menatap musim ini dengan kombinasi segar, yaitu regenerasi tanpa kehilangan stabilitas. Antusiasme besar menyelimuti Inter menjelang debut Francesco Pio Esposito, yang baru saja dipanggil Gattuso ke tim senior Italia. Striker muda ini akan tampil untuk pertama kalinya di San Siro dengan jersey yang telah ia kenakan sejak masa kanak-kanak, setelah absen karena sanksi saat melawan Torino. Menurut La Gazzetta dello Sport, kemampuan Esposito menghadapi kontak fisik sudah mengejutkan banyak pihak. Ia melewati uji Acerbi dalam pramusim dengan gemilang, menunjukkan ketangguhan dalam duel udara dan pertarungan bola. Tinggi badan 191 cm serta naluri golnya yang tajam, seperti mencetak gol dengan tendangan tumit melawan Monza, membuatnya menjadi ancaman nyata bagi lini belakang lawan. Kualitas ini menjadi aset penting bagi lini depan Inter, yang meskipun syarat dengan talenta, kadang kurang killer insting. Esposito diproyeksikan masuk dalam rotasi skuad Chivu, mendapatkan menit bermain secara bertahap dan berpotensi mencetak gol resmi pertamanya di Serie A. Pengalamannya di Piala Dunia antar klub, termasuk gol impresif ke gawang River Plate pada 26 Juni di Seattle, menjadi bukti kesiapan mental dan tekniknya. Bagi Esposito, hari-hari gemilang di San Siro baru saja dimulai, dengan janji masa depan yang semakin cerah bagi sang penyerang muda Nerazzurri. Davide Fratesi dipastikan tetap menjadi bagian penting Inter, meski kabar ketertarikan Newcastle United sempat mencuat. Menurut Corriere dello Sport, gelandang Nerazzurri itu diproyeksikan melanjutkan karirnya di Milan, tanpa rencana kepergian dalam waktu dekat. Pelatih Christian Chivu bahkan berharap Fratesi sudah bisa diturunkan dalam laga melawan Udinese, menyusul debutnya dari bangku cadangan saat menghadapi Torino pekan lalu. Kehadiran Chivu disebut telah membangkitkan motivasi sang pemain, sehingga Inter memutuskan untuk tidak mempertimbangkan tawaran Newcastle. Viale della Liberazione, kantor pusat Inter, dikabarkan hanya bersedia mendengarkan proposal pembelian permanen antara 45 hingga 50 juta euro, menolak opsi peminjaman. Dengan keputusan ini, Fratesi tetap menjadi andalan lini tengah Nerazzurri yang siap menghadapi musim baru dengan target ambisius. Masa depan Benjamin Pavard kembali menjadi sorotan. Menurut laporan Goal.fr, Inter tersebut masuk dalam radar Olympique Marseille. Namun, negosiasi diyakini tidak akan mudah. Bukan faktor teknis yang menjadi penghalang, melainkan masalah finansial. Gaji tinggi yang dimiliki Pavard dianggap sebagai kendala utama bagi klub Prancis. Agar kesepakatan bisa terwujud, pemain asal Prancis itu harus bersedia melakukan pengorbanan besar terkait kontraknya. Selain Marseille, sejumlah klub lain juga terus memantau situasi, di antaranya Barcelona, Galatasaray, dan bahkan proyek ambisius Neom.
masa depan Pavard pun masih terbuka lebar dengan berbagai kemungkinan. Christian Vieri memberikan pandangannya seputar Inter dan persaingan gelar Serie A dalam edisi terbaru Sportweek. Mantan bomber Italia itu menyoroti kebijakan Gattuso yang langsung memanggil Leoni dan Francesco Pio Esposito. Menurut Vieri, keputusan tersebut tepat. Di Italia banyak yang bilang tidak ada pemain muda, padahal yang dibutuhkan hanya keberanian untuk menurunkannya. Leoni sangat kuat, Pio Esposito telah menunjukkan performa baik di pramusim dan kini tetap berada di skuad. Usia seharusnya bukan faktor utama. Yang penting adalah siapa yang dalam kondisi terbaik dan bisa memberikan kontribusi nyata. Soal Esposito, Vieri menilai striker muda Inter ini memiliki fisik dan mentalitas ideal untuk bersaing di level internasional. Dia kuat secara fisik, bermain untuk tim, mampu menjadi penyuplai bola dan juga mencetak gol. Saat ini penting baginya untuk mengumpulkan pengalaman, katanya. Mengenai persaingan Scudetto, Vieri tetap menilai Inter sebagai favorit meski Napoli berada di dekatnya. Menurutnya, kunci Nerazzurri ada di lini tengah. Kalau lini tengah berjalan, para penyerang akan mencetak gol. Jika tidak, bola datang terlambat. Inter memiliki beberapa pemain tengah terbaik di Eropa, seperti Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Fratesi, ditambah Di Marco dan Dumfries di sisi sayap yang terus menciptakan peluang. Vieri pun menyinggung perjalanan Inter musim lalu. Meski kalah 5-0 dari PSG di final Liga Champions, mereka tetap menunjukkan performa luar biasa hingga akhir musim. Tentang formasi 3-5-2 ala Inzaghi, Vieri menyerahkan keputusan kepada Cifu, dia yang melihat pemain setiap hari, jadi basis formasi akan tetap sama, tapi pastinya akan ada sentuhan dari dirinya sendiri. Tidak ada perubahan besar dari Inter menjelang laga melawan Udinese. Menurut laporan Sky Sport, tim asuhan Cifu akan tampil hampir sama seperti saat menaklukkan Torino di giornata pertama. Perbedaan utama ada di lini tengah, di mana Hakan Calhanoglu kembali masuk starting 11. Sementara itu, satu-satunya persaingan posisi saat ini terjadi antara Petar Sucik dan Henrikh Mkhitaryan untuk mengisi salah satu dari 3 slot gelandang tengah. Dengan formasi yang relatif stabil, Inter berharap bisa melanjutkan performa impresifnya. Christopher Nkunku resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan AC Milan secara permanen. Penyerang asal Prancis ini menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 18, seperti diumumkan melalui pernyataan resmi klub Rossoneri. Transfer ini menutup spekulasi sebelumnya yang mengaitkan Nkunku dengan Inter dan beberapa klub lain di Eropa. Inter U23 menambah kekuatan jelang debut kandang mereka di Upower Stadium melawan Pro Patria. Klub mengumumkan kedatangan Iwo Krzysztof Kaczmarski dari Empoli, pemain kelahiran 2004, yang bergabung dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen. Kaczmarski menjadi rekrutan ke-8 tim setelah kedatangan kiper Melgrati, bek sayap David, Avitabile, dan Cinque Grano, bek tengah Prestia, gelandang Fiordilino, serta penyerang Lagumina dan Agbonifo. Dengan tambahan ini, Inter U23 siap menghadapi musim baru dengan skuad yang semakin komplit. AS Roma resmi mengumumkan kedatangan Jan Ziolkowski sebagai rekrutan anyar mereka. Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu malam, klub ibu kota menyambut hangat kehadiran bek tengah asal Polandia tersebut. Ziolkowski, lahir pada 2005, merupakan produk Akademi Polonia Warsawa sebelum hijrah ke Legia Warsawa pada 2022. Bersama klub ibu kota Polandia itu, ia sempat mencatatkan penampilan di kompetisi domestik ekstraklasa maupun ajang Eropa. Pemain muda berusia 19 tahun itu telah memilih nomor punggung 24 di skuad Giallorossi. Benvenuto a Roma, Jan, tutup pernyataan resmi Roma.